Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Taya Najwa Kurnia. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut dengan biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen atau spesies dan ekosistem pada suatu daerah tertentu. Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua adalah tingkat spesies atau jenis, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Faktor alami yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ini adalah faktor lingkungan dan gen. Sedangkan faktor buatan yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ini adalah faktor perkawinan silang atau yang biasa disebut dengan hibridasi. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi pada makhluk sejenis atau masih dalam satu genus yang sama. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini yakni seperti bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga mawar ungu, bunga mawar merah muda, dan masih banyak lainnya. Contoh lainnya kita ambil dari genus ayam, seperti ayam kate, ayam jago, ayam kampung, ayam negeri, dan ayam-ayaman lainnya yang sejenis. Penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat gen ini karena adanya perkawinan antara individu sejenis yang menghasilkan keturunan dari kombinasi perangkat gen dari kedua induk tersebut. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies merupakan keanekaragaman yang terjadi pada spesies yang memiliki kekerabatan dekat antara satu dengan yang lainnya, atau yang masih memiliki satu famili yang sama. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini kita ambil dari famili Felidae atau suku kucing-kucingan, seperti kucing rumah, kucing hutan, kucing liar, dan kucing besar seperti macan atau singa. Contoh lainnya kita ambil dari pohon aren, pohon nangka, pohon pinang, pohon lontar, yang mana masih dalam satu famili yang sama. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang berada di lingkungannya. Keragaman interaksi komponen penyusun ekosistem ini akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Secara umum, keanekaragaman ekosistem ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah ekosistem terestrial atau yang biasa disebut dengan daratan. Contoh dari ekosistem terestrial ini seperti hutan, sawah, gurun, dan lain-lainnya. Yang sedangkan yang kedua adalah ekosistem akuatik atau yang lebih sering disebut dengan perairan. Contohnya adalah seperti lautan, sungai, danau, rawa-rawa, dan masih banyak lainnya. Dalam hal ini, Alfred Russel Wallace membagi wilayah di dunia menjadi 6 bagian berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kemiripan flora dan faunanya. 6 bagian tersebut yakni Paleartik, Ethiopia, Australia, Oriental, Neotrik, dan Neotropik. Di Indonesia sendiri, garis yang dikenal dengan nama Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 bagian. Yang pertama, flora dan fauna Indonesia bagian barat, yaitu zona oriental atau Asia, flora dan fauna Indonesia bagian tengah, yaitu zona peralihan, dan flora dan fauna Indonesia bagian timur, yaitu zona Australia. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan manusia sebagai sumber bahan pangan, diantaranya sebagai makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan dapat dijadikan manusia sebagai bahan sandang, contohnya seperti kapas, ulat sutra, biri-biri, dan masih banyak lainnya. Selain dapat dijadikan sebagai bahan sandang, keanekaragaman hayati ini dapat juga dijadikan sebagai sumber bahan papan, contohnya dalam pembuatan rumah yang menggunakan kayu jati ataupun kayu mahoni, dalam pembuatan pagar atau kursi yang menggunakan rotan maupun bambu,
atau pembuatan atap rumah yang menggunakan daun lontar. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contoh tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan seperti jahe, temulawak, kunyit, alang-alang, dan masih banyak lainnya. Beberapa hewan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan seperti cacing untuk penyakit tipes, kadal untuk penyakit gatal-gatal, dan masih banyak lainnya. Orang-orang zaman dahulu biasanya menggunakan tumbuhan untuk digunakan sebagai bahan kosmetik tradisional. Contohnya seperti minyak kelapa dan minyak kemiri yang digunakan untuk melemaskan rambut, beras yang digunakan untuk lulur, dan juga beberapa bunga-bungaan yang digunakan untuk mewangi badan. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan juga dapat digunakan sebagai sumber keindahan, baik dari segi bentuk, suara, maupun warnanya yang menjadikan beberapa jenis hewan dan tumbuhan ini sebagai hiasan. Contohnya adalah seperti ikan lohan, ikan mas, burung kenari, burung kutilang, bunga anggrek bulan, bunga mawar, dan masih banyak lainnya. Berbagai hewan dan tumbuhan juga sudah lama dimanfaatkan untuk sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Contohnya adalah penelitian mengenai sumber makanan dan juga obat-obatan yang berasal dari tanaman, rekayasa genetika, dan masih banyak lainnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang begitu banyak dan beragam akan mengancam kelestariannya. Contohnya, yang pertama, penebangan hutan atau pembukaan lahan yang akan menyebabkan kepunahan terhadap hewan karena tidak memiliki tempat tinggal atau habitat. Yang kedua, seleksi yang akan menyebabkan jenis atau varietas tumbuhan yang tidak unggul akan ditinggalkan dan akan mengalami kepunahan. Yang ketiga, pencemaran yang disebabkan karena penggunaan pestisida yang terlalu berlebihan terhadap tumbuhan. Dan yang terakhir adalah eksploitasi yang berlebihan terhadap tumbuhan dan hewan yang akan menyebabkan kepunahan terhadap tumbuhan dan hewan itu sendiri. Aktivitas manusia juga dapat meningkatkan dan menguntungkan keanekaragaman hayati. Di antaranya, yang pertama, penghijauan, yaitu usaha menanami kembali hutan dan lahan yang telah gundul akibat penebangan. Yang kedua, pemuliaan, yaitu usaha untuk membuat varietas yang lebih unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Dan yang ketiga, perlindungan alam, yaitu usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, tanah maupun air. Beberapa upaya pelestariannya adalah seperti pelestarian in situ yang dilakukan di habitat asli tumbuhan dan hewan tersebut. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, hutan lindung, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pelestarian ex situ yang dilakukan dengan cara memindahkan tumbuhan dan hewan dari tempat aslinya ke tempat lain. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.